Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Ayo kita buat sendiri kawan. Video kali ini saya ingin review, ini dia, dowelling jig. Alat ini digunakan untuk membantu kita memudahkan untuk membuat sambungan kayu menggunakan dowel. Baik itu kita ingin menyambung papan atau membuat sambungan berbentuk T atau mungkin bentuk T yang seperti ini. Ya baik, bagaimana cara menggunakannya? Saksikan video ini sampai selesai. Mari kita eksekusi. Ini adalah dowelling jig, dimana ini adalah tampak depannya, kemudian tampak samping, tampak belakang, dan ini tampak depan. Dan ini genggamannya ya. Dan bagian bawah sini ini ada fans dan ini bisa dicopot. Kemudian di sini ada 3 lubang untuk melakukan bor untuk membuat lubang yang ditujukan untuk dowel. Di sini ada ukuran yang 8 mili, 10 mili, dan 6 mili. Ini kalau kita buka, dan nantinya untuk fansnya ini, itu saya akan menunjukkan 2 cara penggunaan dowelling jig ini ya. Dan untuk bahan dari alat ini itu adalah plastik ABS, sangat kuat. Dan menurut saya ini sangat recommended ya, digunakan ya. Oke, kemudian untuk yang bagian belakang sini, ini nanti digunakan untuk menyesuaikan ya dengan posisi bor yang telah kita pasang sebelumnya. Dan bor itu kan sudah kita pasangin dowel tuh. Nah, nanti kita samaratakan posisinya itu dia di sini. Jadi ini anggap saja dowel yang sudah terpasang. Seperti ini. Jadinya untuk arah atau posisi dari pengoboran selanjutnya itu akurat. Kemudian dengan dowelling jig ini kita bisa membuat itu 3 ukuran lubang. Yang pertama tadi 6, 10, dan 8 mili. Nah, jadi cara membuat lubang pada ketiga ukuran ini itu dia berbeda-beda ya caranya ya. Seperti ini. Jadi kalau untuk yang ukuran 6 mili ini benda kerja, ini kita taruh seperti ini. Ya, jadi nanti untuk lubangnya itu menjadi center. Bisa juga seperti ini. Begitu juga dengan ukuran 8 mili seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, untuk yang ukuran 10 mili dia bisa memanfaatkan 4 pivot ini. Seperti ini, seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Begitu kira-kira. Dan kita juga bisa memanfaatkan ininya, fansnya. Seperti ini. Kita tentukan ukuran fansnya, kemudian kita benda kerja seperti ini. Seperti ini ya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita akan mencoba untuk menyambung 2 kayu papan ini seperti ini dengan menggunakan dowel. Jadi, bagian yang akan kita bor adalah sisi sebelah sini dan sebelah sini. Baik, kita membuat lubang dowel di kayu pertama dulu. Caranya adalah untuk praktek pada kali ini saya menggunakan dowel yang ukuran 8 mili yang di sini. Baik, ini akan kita coba. Dan untuk mata bornya pun sama. Jangan lupa menggunakan stopper ya. Jadi nanti untuk posisi dowelnya itu kalau bisa dia setengah-setengah. Setengah-setengah dari panjang dowel seperti ini. Di sini. Dan itu artinya saat kita melakukan pengoboran, kita harus mengukur posisi dari stopper mata bor ini. Seperti ini. Dan ini dia pas di tengah. Jangan lupa ya untuk posisinya ya. Di sini. Seperti ini. Kemudian kita bor. Ya, ini untuk yang lubang pertama ya. Kemudian sebenarnya setelah ini kan kita memasang dowel nih, dan jangan lupa kita memberikan lem dulu ya. Namun untuk praktek pada kali ini saya tidak menggunakan lem. Dan ini kita pasang dulu dowelnya seperti ini.
Ya, setelah dowelnya terpasang, kita akan mengebor kayu yang satunya. Nah, setelah itu kita harus memanfaatkan fansnya. Untuk fansnya sudah saya pasang. Nah, jadi untuk membuat lubang pada kayu satunya itu kita bisa memanfaatkan ini dia. Ini kita masukkan seperti ini, dan pastikan untuk posisi dari garis ini itu dia berada di tengah ya. Kita mulai dari yang sini, kita masukkan seperti ini. Dan untuk posisi dowel yang ada di kayu ini, dia akan sama dengan kayu yang di sebelahnya ini. Baik, ini kita bor. Dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau ini diklem ya. Ya, ini ketiga lubang untuk yang kayu kedua sudah kita buat ya. Selanjutnya setelah ini kita akan menyambung kedua kayu ini. Baik, ini kita copot. Ya baik, ini kita pasang pelan-pelan saja. Dan hasilnya sempurna seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk sambungan siku ya. Oh ya, jadi dengan doweling jig ini, dengan sambungan menggunakan jig, sambungan dengan menggunakan dowel itu kita membuat sambungan itu menjadi rapi, karena jadi tidak kelihatan kan untuk sambungannya kan, namun dia tetap memberikan kekuatan yang bagus untuk sambungan tersebut. Dan untuk percobaan selanjutnya kita akan membuat sambungan siku seperti ini dengan menggunakan dowel. Baik, akan kita coba ya. Ya, jadi pertama-tama untuk yang bagian sisi kayu ini yang akan kita jadikan lubang dowel. Jadi ini saya ingin menentukan posisi tengahnya. Nah, bisa juga kita kasih garis dulu ya di sini untuk menentukan posisi tengahnya. Setelah itu kita adjust di sini. Misalkan garis yang kuning ini itu pas sejajar dengan tengah-tengah kayu ini. Misalnya seperti ini. Di sini. Nah, ini pas. Setelah itu fansnya kita kencangkan. Seperti ini. Jadi saat kita mengebor dia pas di tengah. Baik, akan kita bor ya. Dan untuk lokasi lubangnya kita random ya. Ini kita pasang dulu. Kita pasang di agak di sebelah sini. Kemudian sama masih menggunakan yang tadi juga ya. Setelah kita pasang, nah di sini saja deh untuk yang pertama. Jadi kedalamannya di kira-kira saja ya. Oke, kemudian yang posisi kedua kita buat di sebelah sini. Kedalamannya kira-kira saja, atau bisa juga di make sure dengan stopper. Ya, ini dikira-kira saja ya. Ya, setelah itu untuk kayu yang sebelah sini seperti ini. Sebenarnya ini akan sangat terbantu ya kalau kita menggunakan pin dowel. Jadi ada pin, namun saya tidak punya. Namun saya akan berusaha untuk mencoba agar pemasangan ini ke sini itu rapi. Saya tidak mempunyai pin dowel, jadi saya menggunakan cara manual ya. Jadi saya seperti ini caranya. Ini kan tadi pas di tengah nih. Sini ya. Nah, otomatis yang bagian sini itu saya berikan tanda juga untuk sisi pinggir sini. Saya berikan sini, kemudian saya berikan tanda di sini,
ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini. Saya berikan tanda. Kemudian dua garis ini yang saya buat itu saya sambung dengan penggaris siku seperti ini biar lebih jelas. Sini tadi di sini saya sambung set ini. Kemudian untuk menentukan titiknya saya samakan posisi ini, kita agak ke bawahkan sini. Ini saya samakan ujungnya ini. Kemudian pada bagian ini kita tentukan titik tengahnya di sini. Saya menggunakan dowling jig ini lagi. Dan kita paskan dia kita lihat saja apakah dia pas di tengahnya. Setelah itu kita bor. Jadi untuk bornya itu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu dalam ya. Karena ini tidak akan menembus. Kita pastikan titik tengahnya. Kita lihat. Ya cukup, jadi jangan sampai tembus ya. Baik, setelah ini kita coba untuk menyatukan antara ini dengan ini. Tadi posisi seperti ini ya, jadi seperti ini. Set. Baik, akan kita coba ya. Ini kita potong dulu, kira-kira segini. Kita satukan. Ini hasilnya untuk yang sambungan T secara mendatar ya. Ini akan lebih kuat lagi apabila menggunakan lem ya. Ya, tadi adalah percobaan kita ya menggunakan dowling jig. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Membuat sambungan T seperti ini antar papan atau antar kayu. Kemudian menyatukan dua papan seperti ini. Dan ini sangat kuat ya. Ini belum saya berikan lem kayu. Mungkin kalau kita menambahkan dengan lem kayu akan lebih kuat lagi. Dan ini yang sambungan ya. Ya, jadi kesimpulannya dowling jig ini itu alat sederhana namun sangat bermanfaat untuk membantu kita atau mempermudah pekerjaan kita membuat sambungan kayu dengan menggunakan dowel. Ya, bagi teman-teman yang terbiasa dengan menggunakan dowel untuk sambungan kayu, tidak ada salahnya alat ini itu dimiliki karena memang menurut saya itu sangat recommended. Ya, baik. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.